سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tahun ini kami panitia zakat fitrah zakat mal infak sedekah telah menerima dari para muzaki beras sejumlah 730 kg beras dan uang sebesar 10.430.000. Alhamdulillah seluruh beras dan uang telah disalurkan ke mustahik sebanyak 181 Bapak Ibu. Semuanya kita doakan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Nanti kita mohon doakan kita kirim Al-Fatihah sebelum kita melaksanakan sholat Id, karena kita mesti memohon maaf kepada saudara-saudara kita di Gaza, karena Bapak Ibu di sini kita semua basah dengan air hujan, tetapi di sana saudara-saudara kita basah dengan air mata dan darah. Di sini kita semuanya sibuk dengan baju lebaran, tetapi di sana saudara-saudara kita sibuk mencari kain kafan. Maafkan kami saudara-saudara di Gaza, hanya ini yang bisa kami lakukan untuk kalian semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbal alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
Bapak Ibu, pelaksanaan sholat Idul Fitri hari ini insya Allah diimami sekaligus khotib Idul Fitri adalah Pak Ustaz Muhammad Haji Musbih Soleh, dan bila akan dibawakan oleh Ananda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Sallu sunnatan li'idil fitri rak'atayn jami'atan rahimakumullah. صلوا سنة العيد الفطر ركعتين جميعة رحمكم الله. صلوا سنة لا إله إلا الله محمد رسول الله. Baik, saya mengingatkan ini sholat Idul Fitri ini 1 tahun 1 kali. Kemungkinan agak lupa kita baca niat dan sela-sela takbir. Niatnya, lafadznya usolli sunatan li'idil fitri rak'ataini ma'muman billahi ta'ala. Sengaja atau niat saya sholat sunnah id 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ya, dalam hati kita begitu Allah itu, hati kita niat. Bapak Ibu jelas ya. Kemudian rakaat pertama takbirnya 7 kali. Di sela-sela takbir membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian selesai rakaat pertama, rakaat kedua takbirnya 5 kali. Di sela-sela takbir membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة
نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. أطيعوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وشيرهم شر من تمسك بالدين الذين القول. رب اختم لنا والمسلمين منك بخيرنا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. 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 الله أكبر.
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وحده ونصر عبده وعز جنده وعزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآية صدق الله. Masyarul muslimin, Bapak Ibu jamaah salat Id 1445 Hijriah. Puji syukur terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, inayah, hidayah kepada kita semua. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat. Kita mampu melaksanakan ibadah salat sunnah Id tahun 2024. Salat sunnah Id ini adalah salat sunnah muakkadah, salat sunnah yang dikuatkan. Salawat teriring salam semoga sampaikan kehariban junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, para sahabat kita, umat yang senantiasa patuh menjalankan ajaran beliau. Mudah-mudahan terus kita bersolawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti suri tauladan akhlakul karimah terbaik Rasulullah. Kita akan terapkan dalam kehidupan kita sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan Rasulullah akan memberikan syafaat, baik syafaat dunia maupun syafaat akhir. Allahu Akbar, walillahil hamd. Baru saja kita berlalu 1 bulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa kita dalam bulan suci Ramadan. Ibadah puasa dalam bulan suci Ramadan ini adalah satu madrasah, sekolahan yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama 1 bulan kita digembleng, dididik di sekolahan kita di Ramadan ini. Dari semalam Ramadan meninggalkan kita, jauh Ramadan meninggalkan kita. Kalaupun Allah mengizinkan kepada kita semua, maka Allah akan pertemukan kita Ramadan di tahun akan datang. Tetapi apakah ada jaminan bagi kita Allah akan mempertemukan Ramadan yang tahun yang akan datang? Terus kita jangan pernah lelah dan berdoa kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Ramadan yang akan datang kita dipertemukan kembali dalam bulan suci Ramadan. Masyiral muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah, Allahu Akbar walillahil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi syahri Ramadan, latamannau an takuna sanah kulluha Ramadan." Andai kata Rasul, umatku mengetahui dan tahu tentang kemahabesaran dan dahsyatnya bulan suci Ramadan,
Pasti umatku, kata Rasul, akan menangis dan merintih kehadirat Allah, memohon agar Ramadan itu dijadikan 1 tahun itu Ramadan seluruhnya. Persoalannya karena kita tidak tahu kemahabesaran dan dahsyatnya bulan suci Ramadan. Ramadan, apapun ceritanya, sudah pergi meninggalkan kita. Jauh 1 tahun perjalanan yang ditempuh oleh Ramadan. Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai salat Idul Fitri, lalu Jibril menemui Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jibril berdoa, lalu diamini oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Jibril yang berdoa, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengamini, tidak akan mungkin doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jibril dan kekasih Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia, nabi dan rasul yang paling Allah sayang. Apa doanya malaikat Jibril yang diamini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Jibril, jangan engkau terima ya Allah puasanya dan ibadahnya seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya Allah, jangan diterima puasa dan ibadahnya, kata Jibril, seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kata Rasulullah, amin. Yang kedua, kata Jibril, ya Allah, jangan diterima puasa dan ibadahnya seorang muslim yang tidak mau memaafkan kesalahan saudaranya. Amin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ya Allah, kata Jibril, jangan diterima puasa dan ibadahnya seorang istri yang tidak bersyukur dan durhaka terhadap suaminya. Amin, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat dan pengikut-pengikut Rasulullah yang terdekat di saat itu tidak ada yang sedang berdoa. Kenapa Rasulullah mengamini? Siapa ya Rasul yang datang kepada engkau? Kata Rasulullah, malaikat Jibril turun dari langit mendatangi kepadaku, kata Rasul. Berdoa 3 perkara, 3 persoalan doanya diamini oleh Rasulullah Muhammad SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kenapa puasa dan ibadahnya seorang anak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima seluruh ibadahnya? Bukan hanya sholat tahajudnya, baca Qur'annya, sodakohnya, haji dan lain sebagainya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang anak itu durhaka kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisal fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Kata Allah, aku wasiatkan kepada umat manusia agar mereka itu berbakti, menghormati kepada kedua orang tuanya, umum terutama kepada ibunya. Kenapa? Karena ibu adalah telah mengandung, telah hamil selama 9 bulan 10 hari. Selesaikah urusan seorang ibu? Tidak. Setelah hamil 9 bulan 10 hari melahirkan dia. Setelah melahirkan, taruhannya apa? Hidup dan matinya seorang ibu, mempertaruhkan nyawanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan seorang anak yang dia sayang. Selesaikah tugas seorang ibu? Belum selesai. Melahirkan dia seorang anak di muka bumi ini, menyusui sampai 2 tahun. Fi amaini, menyusui selama 2 tahun.
Bapak Ibu rahimakumullah, kalau saja masih ada hari ini anak yang berdosa durhaka kepada orang tuanya, sibuk urusan dunianya, sehingga orang tuanya yang masih hidup tidak sempat dia tengokin, tidak sempat dia tanyain, tidak sempat dia sambangi, maka cilaka seorang anak ini kelak nanti di yaumil akhir. Kalau saja ada seorang anak yang memperlakukan ibunya sebagai pembantu di rumah tangganya, maka ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain, hafal Quran 30 juz, salat tahajud tiap malam tidak pernah berhenti, puasa Senin Kemis tidak pernah, bahkan 1 tahun kecuali puasanya hanya Idul Fitri dan Idul Adha yang tidak dilaksanakan. Kalau saja anak itu berdosa dan durhaka kepada orang tua, kata Jibril, jangan diterima ya Allah puasa dan ibadah-ibadahnya seorang hamba ini. Masyarul muslimin jamaah salat Id rahimakumullah. Yang kedua, kata Jibril, ya Allah jangan diterima puasa dan ibadahnya seorang wanita, seorang istri yang tidak bersyukur dan durhaka terhadap suaminya. Rasulullah SAW ketika melaksanakan Isra wal Mi'raj, Rasulullah Muhammad SAW diperlihatkan tentang penduduk surga dan penduduk neraka. Kata Rasulullah bercerita kepada sahabat-sahabatnya, saya diperlihatkan, kata Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala tentang penduduk neraka. Kalau di surga nggak perlu kita omongin, enak. Yang jadi persoalan ketika kita dijeburkan dalam neraka. Uritun nar, kata Rasul, fa idza aktsaru ahlihan nisa. Aku diperlihatkan, kata Rasul, kebanyakan seorang perempuan itu masuk ke dalam neraka. Sahabat nanya, ya Rasul, cuma perempuankah yang masuk ke dalam neraka yang paling banyak? Laki-laki juga banyak, tapi perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Kenapa ya Rasul? Karena perempuan tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Perempuan tidak bisa berbakti kepada suaminya. Maka ibadah puasa dan amalan-amalan ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, yang terakhir, Jibril berdoa kepada Allah, ya Allah jangan diterima puasanya seorang umat manusia, seorang hamba yang tidak mau memaafkan kesalahan saudaranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nur, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Hendaklah mereka itu memaafkan dan berlapang dada, memaafkan dan berlapang dada. Jangan pernah ada dendam di dalam hati kita. Tidak akan mungkin manusia tidak memiliki persoalan dan kesalahan. Biasa yang sering terjadi kita ini terhadap saudara kita yang sekandung, persoalannya adalah persoalan harta dan kekayaan. Banyak bermusuhan mereka ini. Kata Allah, hendaklah mereka itu memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah itu mengampuni atas segala dosa dan kesalahan? Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masyarul muslimin jamaah salat Id rahimakumullah. 3 ini yang paling penting. Ketika 1 Syawal itu malaikat Jibril turun dan berdoa tidak menerima puasa dan ibadah-ibadah kita, alangkah kita ini sangat merugi. Maka untuk itu kita yang masih hidup, orang tua kita yang masih hidup,
Berlaku baiklah kita kepada mereka. Doakan terus agar mereka sehat. Jangan pernah menyakiti. Jangan pernah mereka menangis gara-gara kita. Kalau perlu orang kita ini dahulukan. Ketika suami, wahai suami, ketika engkau dipanggil oleh ibu kandungmu, suami, tinggalkan urusan anak dan istrimu, maka kau perlu temui dulu ibu kandung. Wahai suami, ketika ibumu memanggil kepadamu tentang keperluannya, maka dulukanlah ibu kandung. Sebab kalianlah anak-anak laki-laki itu yang punya tanggung jawab terhadap ibunya dunia dan akhirat. Kalau seorang istri ketika mereka menikah, tanggung jawabnya akan berpindah kepada suaminya, maka suami itu yang akan lebih dahulu kau hormati setelah Allah dan Rasulnya. Al-Quran yang berfirman, Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman, jangan pernah kita menyuruh kepada ibu kita. Kalau kita masih mampu, kalaupun kita tidak mampu, berusaha kita ini agar menyenangkan hati ibu kita. Bagaimana caranya mereka? Tentu kita ini menyenangkan hati mereka. Baju baru kita berikan, ibadah-ibadahnya kita jamin mereka. Sebab itu adalah segalanya bagi kehidupan kita. Ibu kita, orang tua kita, keramat kita dalam kehidupan. Jangan sampai mereka ini kita perlakukan yang tidak sesuai dengan aturan dan norma-norma agama. Maka cilaka, kata Jibril, masuk ke dalam neraka ini seorang hamba yang ketika mereka itu durhaka kepada ibu. Kalaupun mereka sudah tidak ada di muka bumi ini, terus kita doakan. Hari ini dari semalam ini para arwah itu sudah pulang, mereka kembali ke alam kubur. 1 bulan, kata yang ahli kubur, wahai anak-anakku dan saudaraku, kami dibebaskan dari siksa dan azab di dalam kubur. Tetapi termasuk tanggal 1 Syawal ini, kami dipulangkan kembali dengan siksaan itu di alam kubur. Maka kalian yang masih hidup berbanyaklah beramal soleh, kata ahli kubur. Bersedekahlah kalian terhadap aku, kata ibu kita yang dalam kubur. Persoalannya kita tidak pernah mengetahui tangisan ibu kita di dalam kubur itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Tuhan kamu, ahli kubur itu menangis di hadapan Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku menyesal ya Allah masuk ke dalam kubur ini ya Allah. Kembalikan ya Allah aku ke alam dunia ini. Untuk apa, kata Allah? Fa asaddaqa, mau bersedekah. Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman, maka kita sisihkan rezeki kita untuk sedekahkan atas nama orang tua kita. Itu yang mereka harapkan, yang bisa menyelamatkan dari azab dan sisa kubur mereka, orang-orang tua kita di alam kubur. Syukur-syukur kalau kita ini bisa memberangkatkan hajinya. Kalau enggak bisa, badalkan mereka tanda anak yang berbakti kepada. Tidak ada gunanya seluruh dunia dan kekayaan ini kalau mereka justru menangis di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena lantaran atas rintihan kita, sakit hati anak, sakit hati orang tua terhadap anaknya. Mintakan maaf. Itulah hebatnya seorang ibu. Tapi ibu tidak pernah pendendam terhadap anak. Berapa banyak seorang ibu yang sukses ditinggal mati oleh suaminya. 4, 5, 6, 7 anak itu diurusi anak-anak yatim ini oleh seorang ibunya. Dia rela berkorban, pagi dia berangkat, sore dia pulang demi anak-anaknya bisa hidup dan bisa sekolah, bisa mengaji. Terus ikhlas. Tapi berapa banyak orang laki-laki yang gagal ketika ditinggalkan mati oleh istrinya, ditinggalkan wafat oleh istrinya. Anak-anak itu banyak yang gagal meraih kesuksesan. Segalanya adalah di tangan ibu kita. Segalanya adalah mendapat ridha orang tua kita. Ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahu fi suhtal walidain. Bapak Ibu rahimakumullah,
Kemudian yang kedua, seorang istri bukan seorang istrinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri-istri kita adalah manusia-manusia biasa. Bukan istrinya baginda Rasul, bukan yang bernama Siti Khadijah. Seluruh harta dan kekayaannya, sepertiga Mekah itu adalah punya Siti Khadijah. Bahkan separuh Mekah itu adalah sudah punya Siti Khadijah kekayaannya. Habis kekayaannya, Siti Khadijah tidak pernah mengeluh. Istri kita bukan Siti Khadijah. Perlu bimbingan dan nasihat dari kita. Terus ajari agama mereka. Terus ajari sholatnya mereka. Sebab tanggung jawab itu ada di kita sebagai seorang laki-laki. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Karena akan dipertanyakan tentang pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kullukum ra'in wa mas'ulin an ra'iyati. Kita ini adalah pemimpin, maka nanti istri dan anak-anak kita ini akan dimintakan pertanggungjawaban kita sebagai seorang bapak atau sebagai seorang laki-laki. Yang terakhir, ibadah-ibadah yang kita lakukan, puasa kita, ibadah-ibadah kita, jangan pernah menaruh dendam dalam hati kita. Mari dari Idul Fitri ini kita bersihkan hati kita. Manusia innal jasadu mudghah. Sesungguhnya manusia itu kata Rasul ada segumpal darah yang bersarang di dalam diri manusia itu. Apa segumpal darah itu? Innal jasadu mudghah. Idza saluhat saluhat jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wahyal qalb. Segumpal darah itu kalau dia baik, baiklah seluruh amalan dan ucapan dan perilakunya. Kemudian kalau dia jahat, jahat pula lah seluruh amal dan perbuatannya serta ucapannya. Ada wahyal qalbi, sesungguhnya yang bersarang dalam diri manusia itu adalah hati. Bersihkan hati kita. Kalaupun ada saudara kita yang melakukan kesalahan dan dosa kepada kita, maafkan terlebih dahulu. Sebab Allah Subhanahu wa taala, wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini saja khutbah yang khatib sampaikan. Mudah-mudahan dapat memotivasi kita semua. Kita akan menjadi manusia-manusia yang terbaik. Terus kita memohon ampun. Selesai kita sholat ini, mari kita berkunjung yang terutama kepada orang tua kita terlebih dahulu. Kalaupun mereka sudah tidak ada di muka bumi ini, maka mereka ini harus kita kunjungi dengan ziarah. Memohon kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun agak jauh kita berziarah, sampaikan doa itu setelah sholat atau di rumah, duduk sejenak kita menghadap kiblat. Doakan orang tua kita agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, agar mendapatkan nur dan cahaya, agar dibebaskan dari azab api neraka. Mudah-mudahan kalau ini yang kita lakukan, kita diselamatkan oleh Allah, baik selamat dunia maupun selamat. Allahu akbar, walillahil hamd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المقتعدة والسدائد والمهاد ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين أما إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul di rumah-Mu ini ya Allah, tempat kami sujud dan rukuk Masjid Nurul Iman. Kami mengharap ridha-Mu ya Allah, belas kasih sayang-Mu kudambakan, berkah serta ridha-Mu kami harapkan. Salawat dan salam semoga Engkau limpahkan kehariban junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Dosa dan kesalahan kami ya Allah. Dosa dan kesalahan kami ya Allah. Dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Kasih sayangi ya Allah mereka. Begitu sayangnya mereka ya Allah kepadaku ya Allah. Dari sejak aku kecil ya Allah sampai usia dewasa, sampai bahkan kami berumah tangga dan mempunyai anak. Terus kasih sayang kedua orang tua kami tidak pernah pudar dan luntur. Ya Allah, angkat derajatnya ya Allah kedua orang tua kami ya Allah. Masukkan ya Allah mereka itu kelak ditempatkan di surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tempatkan ya Allah kedua orang tua kami dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami sadar ya Allah bahwa kami hidup ini tidak mungkin tidak memiliki dosa dan kesalahan terhadap keluarga kami ya Allah, istri terhadap suaminya ya Allah, suami terhadap istrinya ya Allah, orang tua terhadap anak-anaknya ya Allah, anak terhadap orang tuanya ya Allah. Ampuni ya Allah segala dosa dan kesalahan kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tentu kami juga terhadap saudara-saudara kami, tetangga-tetangga kami, adik dan keturunan kami ya Allah, saudara-saudara kami yang dekat yang jauh. Mesti kami pernah menyakiti ya Allah, mesti kami pernah salah terhadap mereka ya Allah. Ampuni ya Allah atas dosa dan kesalahannya ya Allah. Kami lapang ya Allah memaafkan atas segala kesalahan mereka ya Allah. Berikan hidayah kepada kami dan saudara-saudara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami di sini ya Allah, di tanah air kami tercinta Indonesia ini. Kami bisa merayakan hari raya Idul Fitri ini dengan sukacita, dengan senang dan gembira. Anak-anak yatim juga begitu kami di sini ya Allah. Semuanya merasakan kegembiraan karena kedamaian dan kepedulian terhadap kaum-kaum duafa dan anak-anak yatim. Terus ya Allah berikan petunjuk kepada saudara-saudara kami agar mereka mampu menyisihkan sedekah terhadap saudaranya ya Allah, fuqaha wal masakin, anak-anak yatim, sebab mereka ini adalah tanggung jawab kami ya Allah. Berikan ya Allah rezeki kami agar kami mampu menyantuni mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan hidayah dan keselamatan kepada saudara kami ya Allah yang ada di Palestina ya Allah. Banyak anak-anak yang tidak berdosa ya Allah, ditinggal wafat oleh ayah dan ibunya ya Allah. Selamatkan ya Allah mereka ya Allah. Kami hanya mampu berdoa kepadamu ya Allah agar Palestina itu bisa merdeka ya Allah, merasakan ya Allah sebagaimana kami yang dirasakan di tanah air ini, bisa beribadah dengan tenang ya Allah. Di sana ya Allah Masjidil Aqsa itu adalah tempat suci-Mu ya Allah. Selamatkan ya Allah Palestina ya Allah. Selamatkan penduduk Palestina ya Allah. Selamatkan Masjidil Aqsa ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, istajib doa'ana ya Allah, istajib doa'ana ya Rahman, istajib doa'ana ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabir. الحمد لله كثيرا
المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وحده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر wabarakatuh. Kami pengurus Masjid Nurul Iman dan Jamaah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.